Gacha sebelum sini, di video ini saya akan bahas datangnya Kurohige dan pasukan revolusioner ke Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, sudah lama nih kita tidak membahas lagi dua karakter ini. Ya emang udah lama juga sih karakter ini nggak dimunculkan di serial One Piece, yaitu Kurohige dan pasukan revolusioner yang salah satunya adalah Dragon. Ya kurang lebih 2 tahun lah ya terakhir mereka ini dimunculkan, yaitu di chapter 956 lalu. Yang notabene itu terjadi di tahun 2019. Nah, banyak juga nih yang komen, "Bang, bahas dong terkait Kurohige dan pasukan revolusioner, apa mereka ini benar-benar akan datang ke Wano Kuni atau tidak?" Ya, terutama setelah munculnya opening baru dari animenya di episode yang ke-1000 kemarin. Dimana terlihat di situ bahwa ada satu scene yang dimunculkan Kurohige dan juga pasukan revolusioner. Ya seperti biasa lah ya, kadang anime suka nge-spoilerin apa yang akan terjadi dari openingnya seperti yang sudah-sudah pada zaman dahulu. Tapi memang biasanya pihak anime ini atau Toei mereka nge-spoilerin itu karena jarak yang cukup jauh dari manga dan anime yang sebenarnya. Yang biasanya kenapa mereka nge-spoilerin di opening itu karena di manga sudah terjadi. Tapi untuk kasus Wano Kuni ini sangatlah berbeda karena di manga pun belum sampai kedatangan mereka ini. Atau bisa dibilang bisa saja mereka tidak datang. Tapi di sini saya akan memberikan perspektif lain jika Kurohige dan pasukan revolusioner akan datang ke Wano Kuni. Kira-kira apa yang sebenarnya mereka incar dan apakah ada plot yang bisa dibangun dengan kedatangan dari kedua pihak tersebut? Nah, sebelum itu kita harus mulai dari sesuatu yang sudah jelas dulu nih, atau dalam kata lain fakta yang sudah terjadi di cerita ini. Yaitu ketika Teach berkata mereka harus pergi sebelum sesuatu diambil oleh Angkatan Laut. Atau mungkin dalam kata lain pemerintahan dunia. Yang kita juga tahu dengan ketertarikan krunya terhadap buah iblis, di mana kira-kira sekumpulan pengguna buah iblis berkumpul dan akan mati jika buahnya nanti akan bangkit kembali. Ya benar, ketertarikan dari pihak Kurohige ini terhadap buah iblis baru terlihat pasca time skip saja. Terutama ketika Burgess yang berkata dia langsung ingin mengambil merah-merah Nomi dan dia juga berkata langsung kepada Luffy bahwa dia akan mencuri buah iblis Gomu Gomu Nomi. Jadi dengan terjadinya perang di Wano Kuni ini yang pastinya berisi pasukan pengguna buah iblis yang sangat-sangat hebat, bukankah sangat cocok sekali bagi kru pencari buah iblis? Nah, serta nih ada satu cocok lagi yang cukup menarik terutama terkait teori 4 simbol yang pasti banyak dari kalian ini sudah tahu. Dimana ini adalah simbol dari mata angin yang ada di Cina sana tentang naga atau Azure Dragon, serta burung pegar atau peasant atau phoenix, ada juga macan putih dan yang terakhir adalah kura-kura hitam. Jelas lah ya, untuk Azure Dragon ini adalah Kaido dan burung pegar ini adalah Marco yang juga disebut sebagai burung phoenix yang Marco sendiri dia adalah bagian lain dari perang Wano Kuni ini. Atau sebenarnya dia tidak bekerja di bawah siapa-siapa karena dia sendiri yang bilang kepada Big Mom bahwa Marco dan semua kru Shirohige adalah bebas atau independen. Untuk macan putih sendiri adalah Yamato lah karena posisinya yang menurut saya sangatlah aneh. Sebenarnya Yamato ini adalah bagian dari Kaido karena toh dia adalah anaknya, tapi akhirnya dia malah berpihak ke pihak Luffy. Atau banyak juga nih teori yang bilang jika Gear 4 yang baru atau Gear 5 ini akan berbentuk seperti macan. Ya bisa disebut sebagai Tiger Man lah. Dan yang terakhir adalah kura-kura hitam, ini disebut juga sebagai Black Warrior. Nah bisa jadi untuk satu yang ini adalah Kurohige. Jadi keempat makhluk mitos barusan selalu dipasangkan secara berlawanan. Naga dengan macan putih lah yang ini juga udah terkenal banget lah ya hubungannya seperti apa. Serta burung pegar juga dengan kura-kura hitam ini.
Ini sangat pas sekali dengan Marco dan Kurohige juga, yang dahulu mereka sempat bertarung di Payback War. Kura-kura hitam atau Black Warrior ini adalah gabungan dari kura-kura sendiri dan ular di bagian belakangnya. Jadi dari bentukannya, dia dikatakan adalah tipe yang sangat sabar dan tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Sama persis lah seperti Kurohige banget, yang dia pun sangat sabar sekali berada di bawah bajak laut Shirohige hingga akhirnya dia menyerang Touch. Lalu juga dia menyerang Esla dan lanjut dia menyerang Impel Down. Yang terakhir dia mendapatkan gura-gura Nomi di Marineford. Semua itu dia lakukan secara sabar dan dengan timing yang luar biasa tepat. Pas dengan bentukan dari Teach inilah untuk Black Warrior. Serta Black Warrior itu juga mempunyai dua tubuh di satu bentukan mitosnya. Yang pertama adalah sang kura-kura hitam dan yang kedua adalah ular yang ada di bagian belakangnya. Bukankah ini sangat cocok sekali dengan Teach sekarang yang punya dua buah iblis? Yang sepertinya ada hubungan juga nih dengan dia yang kemungkinan besar memiliki tubuh lebih dari satu. Ya setidaknya itu fakta yang kita tahu lah. Teach yang punya dua buah iblis, untuk yang lainnya ini mungkin masih hanya teori saja. Serta jika kalian ingat kata-kata Zoro kepada Luffy, tepatnya saat pertama ketemu Teach ini, Zoro berkata them atau mereka. Yang sebenarnya ini masih menjadi satu misteri yang besar sampai saat ini karena belum terjawab maksudnya apa sih mereka ini dari kata-kata Zoro. Yang sebenarnya saya juga pernah buat teori lah jika Teach ini mempunyai kepribadian ganda di video lain. Lalu di sisi lain di pihak revolusioner, jika mereka datang pun akan sangat masuk akal sekali jika saya coba hubungkan kembali hubungan di antara keduanya, bahkan ketiganya lah dengan Wano Kuni. Pertama, Kurohige dia menyerang mereka di Pulau Baltigo menjadi markas besar dari pasukan revolusioner. Ya walaupun mereka berhasil selamat dan berpindah ke Kamabaka Kingdom Hihau. Yang terlihatlah mereka semua ini sehat walafiat. Yang berarti penyerangan dari Kurohige di Baltigo ini bisa kita katakan ya gagal lah. Tapi bukankah tidak berarti mereka tidak akan melawan Kurohige dan membiarkan mereka begitu saja? Atau dengan kata lain menghentikan pihak Kurohige ini. Terutama masih ada nih hubungan yang belum terjawab dari pihak revolusioner, yaitu mengenai pabrik senjata dari black market pembuatan senjata yang dikatakan setelah mereka menginvasi Dressrosa. Dimana kita tahu Doflamingo sebagai Joker adalah sang broker, tapi barangnya itu atau senjata-senjata yang dibuatnya diimpor dari Wano Kuni. Hanya Dragon, Sabo, dan Koala berkata bahwa pabrik senjata itu tidak ada di Dressrosa, alias mereka dikirimkan dari luar Wano Kuni. Dari situ saja tujuan revolusioner adalah untuk menghentikan produksi dari senjata tersebut yang notabene sekarang ada di Wano Kuni. Tapi kita juga tahu nih bahwa sekarang keadaan dari Sabo belum diketahui. Terutama setelah berita yang menggegerkan dunia yang dikatakan oleh Morgan terjadinya pembunuhan tapi tidak tahu nih siapa yang mati. Hanya saja semua orang berteriak Sabo ada di sana. Dengan datangnya pasukan revolusioner ke Wano Kuni bisa memberitahu kepada Luffy juga nih terkait apa yang terjadi dengan Sabo ini. Wano Kuni adalah sebuah negeri yang terisolasikan, jadi sangat sulit berita sampai ke pulau itu. Itu juga akan menjadi fit di mana Luffy tentu saja tidak akan melawan Kurohige di Wano Kuni dan lebih memutuskan untuk menolong Sabo dan juga mungkin Vivi. Ini akan sangat mirip lah polanya dengan saat Luffy menolong Ace dahulu. Dia bertemu dengan Kurohige di Impel Down, tapi Luffy tahu mana yang lebih prioritas sehingga akhirnya dia lebih memilih untuk menolong Ace dan membiarkan Kurohige di Impel Down ini. Dan sekarang pun pola itu sudah ada bangun akan kembali mirip lah dengan dahulu. Terutama saudara satunya yaitu Sabo yang akan atau mungkin sepertinya tertangkap. Setelah satu lagi nih yang menurut saya sangat mungkin terjadi adalah kedatangan dari Vegapunk di Wano Kuni ini. Terutama terkait kata-kata awal Orochimaru yang minta Vegapunk untuk datang kepada pihak CP0. Yang sekarang CP0 sendiri sudah bergeraklah di Onigashima ini. Jika Vegapunk benar-benar seorang revolusioner, ini akan mempermudah teori ini terkait kedatangan dari pihak mereka. Tapi ingat, semua plot yang saya katakan di sini tidak akan terjadi di tengah-tengah perang saat ini.
Melainkan kemungkinan besar ini akan terjadi after war atau setelah perang Wano Kuni. Kita bisa dibilang ini adalah arc yang terjadi setelah Wano Kuni. Ya seperti biasalah Oda selalu membuat post arc dari tiap arc yang ada. Seperti contohnya kedatangan Kuma setelah beresnya arc dari Drill Bug. Yang saya juga yakin hal itu akan menjadi pemicu atau trigger untuk perang besar melawan pemerintahan dunia. Nah jadi itulah menurut saya salah satu perspektif lain jika Kurohige dan pasukan revolusioner akan datang ke Wano Kuni. Ingat di sini saya bilang perspektif lain ya, karena ini mungkin saja akan terjadi di serial One Piece ini. Tapi jika nanya pendapat saya pribadi, saya lebih suka jika mereka tidak datang ke Wano Kuni ini karena ya keadaan sudah sangat ricu saat ini. Nah jadi itulah untuk video ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah mereka akan datang atau tidak? Karena buat kalian juga nih yang ingin join membership channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.